Babak 600, membunuh jiwa yang baru lahir. Biksu Parubaya mengangkat si Junyu dan maju lebih dekat ke arah Gusuki dan Dewa Sempurna Tian Chen. Dalam sekejap mata, mereka berjarak kurang dari 10 kaki. Dibandingkan dengan tatapan gembira Gusuki dan Dewa Sempurna Tian Chen, Biksu Parubaya itu tampak tenang dan matanya dalam dan tanpa emosi. Ketika dia tiba, Biksu Parubaya itu melemparkan si Junyu ke arah Dewa yang Sempurna Tian Chen dengan cara yang tampaknya biasa saja. Mata Lord Tian Chen yang disempurnakan berbinar saat dia mengulurkan tangan untuk menerima. Di sisi lain, Gusuki tertawa terbahak-bahak. Haha. Tiba-tiba, tawa Gusuki berhenti. Dari sudut matanya, dia melihat sosok melesat dari belakang si Junyu untuk menyerbu. Matanya bersinar dengan kilatan ganas seperti iblis kuno yang akan melahap manusia. Set. Gusuki tersentak. Biksu Parubaya itu sebenarnya memendam niat membunuh terhadap jiwa yang baru lahir. Bagaimana dia bisa? Bagaimana mungkin inti emas berani meletakkan tangannya di atas Nas Chen Sol? Mati! Biksu Parubaya meraung dengan suara seperti guntur dan melepaskan niat membunuh yang menyesakkan. Dia mengulurkan tangan berototnya yang menyelimuti langit dan mengaduk awan. Gusuki hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap dengan bayangan besar di atas kepalanya, seolah-olah awan gelap menutupinya. Kamu memiliki keinginan kematian. Mencengkeram pedangnya secara terbalik, Gusuki menebas dengan ganas. Mereka berdua terlalu dekat. Sebelum teknik pedang sepenuhnya dilepaskan, Suzimo sudah mencengkeram Gusuki terlebih dahulu dengan tangan kirinya. Pada titik ini, tidak masalah lagi betapa menakjubkannya teknik pedang itu. Pada jarak ini, kekuatan tempur jarak dekat dan kekuatan tubuh seseorang adalah yang terpenting. Ekspresi Gusuki berubah drastis dan akhirnya ada sedikit kepanikan di matanya. Pergelangan tangannya dikunci oleh Biksu Parubaya dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya fisik Biksu Parubaya itu. Kekuatan tempur jarak dekat Biksu Parubaya itu sudah cukup untuk mengancam hidupnya. Gusuki adalah jiwa yang baru lahir. Dalam pertukaran normal, dia bisa memanfaatkan kekuatan Dharma dengan kesadaran rohnya dan tidak akan membiarkan Biksu Parubaya itu kesempatan untuk mendekat. Sekarang dia ditutup oleh Biksu Parubaya, itu mirip dengan dia yang ditutup oleh binatang buas berdarah murni, setiap kesalahan langka akan menyebabkan dia mati di tempat. Kebanyakan pembudidaya lemah secara fisik dan tidak bisa dibandingkan dengan iblis sama sekali. Itulah alasan mengapa pembudidaya akan selalu menggunakan sarana seperti seni roh, seni dharma, dan senjata roh untuk menjaga jarak dan tidak membiarkan binatang iblis menutupnya. Mereka akan berada dalam bahaya begitu mereka ditutup oleh binatang iblis. Tuan Tian Chen yang sempurna baru saja menangkap si Junyu yang terlempar dan tidak bisa membantu sama sekali. Pada saat itu, Gusuki hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ketepatan serangan Biksu Parubaya itu terlalu sempurna. Ini adalah situasi yang tidak mungkin terjadi jika dia lebih cepat atau lebih lambat dalam 1 detik. Jepret. Biksu Parubaya itu tidak memberi Gusuki waktu untuk bereaksi dan langsung mematahkan pergelangan tangannya. Ah! Gusuki melolong kesakitan dan basah oleh keringat dingin. Astaga! Pada saat yang sama, telapak tangan surgawi Biksu Parubaya itu turun dengan aura yang mengintimidasi. Pergelangan tangan Gusuki patah dan dia tertegun sejenak. Pada saat dia sadar kembali, telapak tangan Biksu Parubaya itu sudah turun dari atas kepalanya. Karena terburu-buru, dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir. Retakan, retakan, retakan. Tabrakan singkat itu menyebabkan lengan Gusuki patah seketika melawan tekanan telapak tangan Biksu Parubaya itu. Telapak tangan terus turun dan mendarat dengan keras di atas kepala Gusuki. Bang! Jus otak berceceran. Mata Gusuki melebar dan wajahnya terkoyak seperti sarang laba-laba. Kepalanya pecah oleh satu tamparan dari Biksu Parubaya. Roh esensi ini bubar dan dia tidak mungkin lebih mati. Jiwa yang baru lahir sudah mati. Bahkan Gusuki yang tepat dalam pertempuran tidak bisa bereaksi, apalagi semua orang yang menonton dengan kaget. Baik itu faksi Ji Yaoxue atau si Junyu, tidak ada pihak yang mengharapkan perubahan seperti itu di medan perang di mana Nas Chen Sol mati dalam waktu kurang dari 1 detik. Hal yang paling menakutkan adalah pembantaian itu belum berakhir. Biksu Iblis, beraninya kamu. Tuan Tian Chen yang sempurna baru saja menurunkan si Junyu ketika dia melihat itu. Seketika, dia terpicu dan marah. Kenapa aku tidak berani? Biksu Parubaya tidak berhenti sama sekali dalam gerakannya setelah membunuh Gusuki. Dengan 1 langkah, dia sudah tiba di hadapan Dewa Sempurna Tian Chen, berteriak, kaulah yang akan mati. Tuan yang sempurna Ming Ze bergidik mendengar pernyataan itu. Dengan kata lain,
Yang dimaksud oleh biksu parubaya itu adalah bahwa dia sudah merencanakan untuk membunuh dua Naschen Souls sejak awal. Alasan mengapa biksu menyandera si Junyu bukan karena dia membutuhkan chip dalam negosiasi. Dia sudah merencanakan momen ini ketika dia menangkap si Junyu hidup-hidup. Sejak awal, dia sama sekali tidak bermaksud melepaskan kedua Naschen Souls. Pria ini benar-benar memiliki nyali yang luar biasa. Di medan perang, Lord Tianchen yang sempurna memutar pedangnya dan mengarahkannya ke hati biksu parubaya itu, menusukkannya dengan keras saat dia menyalak, "Kamu tidak tahu batasmu." Sinar pedang itu dingin dan tajam, seolah bisa menghancurkan segalanya. Itu adalah senjata Dharma dari Naschen Souls. Meskipun biksu parubaya itu memiliki tubuh yang kuat dan bisa mengusir senjata roh kelas atas dengan jarinya, dia tidak bisa bertahan melawan ujung senjata Dharma. Terhadap ketajaman pembudidaya pedang, dia hanya bisa mundur. Namun, jika dia mundur dan meningkatkan jarak antara dia dan Naschen Soul, tidak mungkin dia bisa membunuh yang terakhir. Ekspresi keyakinan melintas di mata biksu parubaya saat dia berkata dengan bahasa Sanskerta. Kekosongan bergetar. Seketika, pedang Dewa Tianchen yang disempurnakan berhenti sejenak. Namun, itu adalah momen yang begitu singkat dan tidak terdeteksi sehingga seolah-olah tidak ada dampak sama sekali. Biksu parubaya tidak mengurangi kecepatannya dan hanya miring ke samping sambil terus menerjang ke arah dewa yang sempurna Tianchen. Puff! Meskipun pedang yang awalnya ditujukan untuk hati biksu parubaya itu bergeser sedikit, itu masih menusuk tepat ke dadanya. Kilatan darah muncul. Biksu parubaya itu acuh tak acuh dan membiarkan pedang melewatinya saat dia terus menyerang dengan kilatan ganas. Lord Mingze yang sempurna dan semua orang dapat dengan jelas melihat pedang berlumuran darah keluar dari punggung biksu parubaya itu. Pedang itu tidak berhasil menusuk hati biksu parubaya itu. Namun, ketajaman pedang itu kurang dari 1 inci dari jantung. Selama Dewa Sempurna Tianchen memutar pedangnya, dia akan mampu mengiris hati biksu parubaya dengan ketajaman pedangnya. Saat itu, biksu parubaya tiba di hadapan Dewa Sempurna Tianchen dengan pedang yang menembusnya dan segera mengayunkan lengannya. Meskipun lengan itu tampak fleksibel dan lemas di permukaan, seperti belalai gajah dewa kuno, itu mengeluarkan suara nyaring di udara dan menamparkan kepala dewa yang sempurna Tianchen dengan kekuatan yang hebat. Retakan, retakan, retakan. Kepala dewa Tianchen yang disempurnakan berputar beberapa lingkaran di lehernya sebelum berhenti dengan mata melotot. Dia telah berhenti bernapas sejak lama. Kemenangan telah diputuskan. Kematian diputuskan. Leher dewa Tianchen yang sempurna telah patah sejak lama melawan kekuatan itu. Otaknya sudah terguncang menjadi lumpur dan roh esensinya dihancurkan. Sampai kematiannya, dia mencengkeram gagang pedangnya erat-erat. Namun, dia masih sedikit lebih lambat dan tidak berhasil memotong hati biksu parubaya itu. Itu adalah pertarungan jarak dekat. Satu lak, meskipun hanya sesaat, akan berarti hidup dan mati. Itulah saat di mana hidup dan mati diputuskan. Lord Mingze yang sempurna tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan biksu parubaya yang tepat dalam pertempuran sebelumnya. Dia sudah berkeringat dingin hanya menonton dari sela-sela. Itu benar-benar berjudi dengan nyawa seseorang. Selama Lord Tianchen yang disempurnakan selangkah lebih cepat, yang terbaring mati di tanah adalah biksu parubaya. Namun, pada pemikiran itu, pilihan dan ketegasan itu mungkin satu-satunya hal yang bisa membunuh Tuan Tianchen yang sempurna. Sungguh biksu yang menakutkan. Siapa sebenarnya dia di dunia ini? Lebih dari kaget, apa yang dirasakan oleh Dewa Sempurna Mingze ketika dia melihat ke belakang biksu parubaya itu adalah ketakutan. Bab 601, Pertemuan. Biksu parubaya itu bukan orang luar, dia adalah Suzimo setelah mengubah penampilannya. Pada saat itu, dia tidak bisa muncul dengan dirinya yang sebenarnya. Jika ada yang tahu bahwa dia tidak mati dan bahkan melangkah untuk menyelamatkan permaisuri Zhou Agung, dinasti Zhou besar pasti akan berada dalam bahaya. Kuil tua di dasar lembah pemakaman naga juga tidak akan disembunyikan lebih lama lagi. Selanjutnya, di lubuk hati Suzimo, dia tidak berani menghadapi Ji Yaoxue. Perasaan itu semakin berubah setelah 5 tahun. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan yang bertentangan. Dalam 5 tahun terakhir, Suzimo diisolasi dari dunia luar di kuil tua di dasar lembah pemakaman naga. Jauh dari urusan sekuler, tidak ada pembunuhan atau perkelahian saat ia menghabiskan hari-harinya dengan melantunkan sutra dan memberi hormat kepada Buddha dengan hati yang damai. Namun, dia merasa gugup saat mendengar Ji Yaoxue dalam bahaya. Kedamaiannya selama 5 tahun terakhir hancur seketika dan dia mendapati dirinya melonjak dengan niat membunuh yang tak terkendali. Oleh karena itu, sejak dia muncul,
dia tidak berniat membiarkan siapapun pergi hidup-hidup dan memiliki niat membunuh yang menentukan, bahkan Dewa Sempurna Mingze merasa takut karena dia. Seluruh proses dia membunuh dua Naschen Souls yang hebat membutuhkan waktu kurang dari 3 napas. Meskipun sepertinya itu sesaat dan sederhana, dia adalah satu-satunya yang paling tahu tentang bahaya yang terlibat. Dia benar-benar berjuang dengan hidupnya. Satu kesalahan akan menyebabkan dia mati di tempat. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Suzimo jelas bukan tandingan bagi Naschen Souls. Satu-satunya hal yang dia miliki lebih kuat dari Gusuki dan Tian Chen adalah tubuhnya. Dai Yue pernah berkata bahwa pembudidaya iblis memiliki waktu termudah untuk membunuh lawan di atas level mereka. Selama dia bisa terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dia memiliki kesempatan untuk menang. Alasan mengapa dia setuju untuk melepaskan si Junyu adalah agar dia bisa mematikan rasa Gusuki dan Tian Chen, menurunkan penjaga mereka. Alasan mengapa dua Naschen Souls tidak dijaga bukan karena mereka tidak memiliki pengalaman, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Golden Core akan berusaha membunuh Naschen Souls. Itu setara dengan rencana Fana untuk membunuh yang abadi. Suzimo mencengkeram gagang pedang dan menarik bilahnya perlahan dari dadanya. Pedang tajam itu mengenai tulang dan dagingnya dengan suara yang menggelegar. Suzimo tanpa ekspresi. Aliran darah dimuntahkan. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit, Suzimo bahkan tidak repot-repot melihat saat dia melemparkan lengannya ke belakang. Uff! Seorang pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi ditikam tepat di jantungnya dan mati di tempat. 4 orang yang tersisa akhirnya sadar dan ketakutan. Mereka berseru dan bergegas ke kejauhan tanpa berbalik. Mencengkeram dadanya dengan tangan kirinya, Suzimo memiliki tatapan dingin dan menginjak kakinya. Tanah bergetar dan dia melesat ke depan seperti anak panah. Itu terlalu cepat. Bang! Seorang penjaga Gritsia baru saja berlari beberapa langkah sebelum Suzimo menyusulnya. Dia ditampar sampai mati dengan satu serangan telapak tangan tanpa ada cara untuk membalas. 3 inti emas yang tersisa juga tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum mereka dibunuh oleh Suzimo satu demi satu. Si Junyu berdiri di tempat tanpa bergerak. Dia tahu dengan jelas bahwa dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari pengejaran biksu paruh baya bahkan jika dia mau. Tak lama, setelah 4 lainnya terbunuh, biksu paruh baya itu kembali dan berjalan lurus ke arah si Junyu. Wajah si Junyu pucat seperti sprei tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata dengan kepalan tangan, Biksu yang agung, saya adalah pangeran dari dinasti Xia besar. Selama Anda melepaskan saya akan sangat berterima kasih dan saya bersedia menyetujui persyaratan pertukaran apapun. Petik 2. Begitu aku naik tahta, aku bahkan bisa membantumu dengan kekuatan seluruh dinastiku. Suzimo berjalan di depan si Junyu dan mengulurkan tangan dengan ekspresi acuh tak acuh, meraih leher si Junyu ke arahnya. Si Junyu memutar matanya saat kakinya meninggalkan tanah dan menendang dengan marah. Dia tidak bisa berbicara sama sekali dan hanya bisa mengeluarkan suara-suara aneh. Suzimo mencondongkan tubuh dan berbisik ke telinga si Junyu, kekuatan seluruh dinastimu tidak ada artinya bagi sebagian kecil darinya. Karena kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Kamu. Wajah si Junyu berubah menjadi keunguan dan sepertinya dia ingin menanyakan sesuatu. Suzimo melanjutkan, aku juga akan membiarkanmu mati dengan pemahaman yang lengkap tentang berbagai hal hari ini. Aku Suzimo dan saudaramu, Jun Hao, dibunuh olehku. Mata si Junyu melebar tak percaya. Suzimo? Itu adalah nama yang tidak disebutkan siapapun selama 5 tahun. Dia masih hidup. Kamu bisa bergabung dengan saudaramu di neraka. Suzimo berkata dengan tenang sebelum mengerahkan kekuatan di jari-jarinya, mematahkan tenggorokan si Junyu dengan sekejap. Si Junyu meninggal di tempat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, 2 Naschen Souls, 20 Golden Cores, dan seorang pangeran dari Gritsia semuanya terbunuh di tempat ini, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Ji Yaoxue memiliki ekspresi termenung dengan alis terangkat saat dia menatap Suzimo dengan tatapan yang agak aneh. Lord Mingze yang sempurna menarik napas dalam-dalam sebelum menuju ke depan untuk menyambut Suzimo dengan membungkuk dalam-dalam. Saya adalah Tuan Mingze yang sempurna dari dinasti Zhou besar. Terima kasih banyak atas bantuan Anda sebelumnya, Biksu yang agung. Petik 2. Sebagai jiwa yang baru lahir, sangat jarang baginya untuk memperluas kesopanan seperti itu ke inti emas. Jangan khawatir, Suzimo mengibaskannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tempat berbahaya ini penuh dengan bahaya dan lembah pemakaman naga adalah tempat yang tidak beruntung. Kalian seharusnya tidak datang ke sini lagi di masa depan. Petik 2. Baiklah, terima kasih atas sarannya, Biksu yang hebat, Lord Mingze yang sempurna mengangguk. Saat itu,
Ji Yaoxue juga berjalan mendekat, memelototi Su Zimo. Bolehkah saya mengetahui nama dan sekte atau faksi Anda, Biksu Agung? Itu adalah pertanyaan yang agak tidak logis. Sikap dan nada suaranya lebih seperti seseorang yang menginterogasi orang lain. Tuan Sempurna Mingze melirik Ji Yaoxue dan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang misterius tentang latar belakang Biksu Paruh Baya dan cara dia berperilaku. Sampai sekarang, yang terakhir tidak menyebutkan mengapa dia membantu mereka atau mengapa dia membunuh semua orang dari dinasti Xia besar. Namun, Ji Yaoxue bertingkah lebih aneh lagi. Su Zimo menundukkan kepalanya dan menarik tasbih di tangan kirinya yang hanya memiliki 4 Buddha Badge sebelum berkata dengan tenang, "Saya Ming Xin dan saya bukan anggota sekte atau faksi manapun." Ming Xin. Ji Yaoxue bergumam pelan sebelum menatap Su Zimo dalam-dalam. Tuan Sempurna Mingze dan saya terluka dan kami tidak bisa bertarung lagi. Karena kamu mengatakan bahwa tempat ini berbahaya, bisakah kamu mengantar kami keluar? Itu permintaan yang lebih kasar. Lord Mingze yang sempurna hendak berbicara ketika biksu paruh baya itu mengangguk setelah beberapa saat hening. Baik. Lord Mingze yang sempurna tercengang. Namun, dia melihat Ji Yaoxue tersenyum cerah. Terima kasih, biksu yang hebat. Selama 5 tahun terakhir, Lord Mingze yang sempurna telah berada di sisi Ji Yaoxue, memastikan keselamatannya. Sejak kematian monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah 5 tahun lalu, dia belum pernah melihat senyum seperti itu muncul di wajah Ji Yaoxue. Itu menyilaukan, seperti pelangi setelah hujan. Seolah-olah setiap kesedihan yang disimpan wanita ini di dalam hatinya selama 5 tahun terakhir telah lenyap pada saat ini. Saat Su Zimo melihat senyum Ji Yaoxue, sebuah kalimat muncul di benaknya. Senyuman yang menyerupai bunga mekar. Namun, tidak ada bunga di dunia ini yang bisa menandingi senyum wanita di hadapannya. Menghindari tatapannya, Su Zimo menghitung tasbihnya lebih cepat lagi. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil bagian depan, berkata dengan lembut, "Ayo pergi." Lord Mingze yang disempurnakan dan bingung dan mengikuti secara naluriah. Ji Yaoxue mengerutkan bibirnya dengan sedikit kesedihan di matanya. Namun, dia tersenyum lagi segera setelah itu. Tidak peduli apa, hari ini adalah hari yang layak untuk disyukuri. Bab 602, Biksu Hebat, apakah Anda mengenali saya? 3 orang yang tampak aneh muncul di reruntuhan kian besar. Pemimpinnya adalah seorang biksu setengah baya dengan tasbih di tangannya. Dia memiliki ekspresi tenang dan tanpa kultivasi apapun, tidak berbeda dengan manusia fana. Di belakangnya ada seorang pria dan wanita, keduanya terluka parah. Ada kemungkinan besar bahwa ketiganya akan bertemu dengan serangan di reruntuhan kian besar. Itu terlalu umum bagi orang untuk membunuh orang lain dan mencuri harta mereka di tempat ini. Namun, di sepanjang jalan, banyak pembudidaya yang melihat mereka tinggal jauh dan tidak berani memprovokasi mereka. Itu karena semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa pada awalnya ada banyak tentara dunia lain di istana. Namun, semua prajurit dunia lain memberi jalan kepada ketiga orang ini dimanapun mereka lewat. Mereka bertiga berjalan melewati istana tanpa ada tentara dunia lain yang menghalangi jalan mereka. Lord Mingze yang sempurna diam-diam terkesan. Dia jelas bukan alasan kewaspadaan prajurit dunia lain. Ketika dia tiba, meskipun dia adalah Naschen Sol, para prajurit dunia lain itu menyerang mereka tanpa rasa takut. Untuk berpikir bahwa mereka semua akan memilih untuk menjauh dari biksu parubaya. Tampaknya ada kabut yang menyelimuti biksu parubaya itu sehingga tidak ada yang bisa mengetahui rahasianya. Yang paling aneh adalah identitas pria ini. Dia tidak dapat dianggap sebagai seorang kultivator karena tidak ada fluktuasi energi roh dari dalam tubuhnya. Dia tidak bisa dianggap sebagai manusia juga karena dia bisa membunuh Naschen Souls. Pria ini berpengalaman dalam keterampilan rahasia suara. Siapapun yang mewarisi keterampilan rahasia suara akan berasal dari sekte super atau faksi teratas. Namun, tidak satu pun dari 6 biara Buddha yang berlokasi di wilayah utara. Jadi, dari mana pria ini berasal? Sepanjang jalan, Lord Mingze yang disempurnakan dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dia mengerti. Ji Yaoxue ikut di belakang, memperhatikan tampilan belakang biksu paruh baya dengan ekspresi yang bertentangan. Ada banyak waktu ketika dia ingin berbicara tetapi akhirnya memilih untuk tidak melakukannya. Persis seperti itu, mereka bertiga melewati istana dan reruntuhan dalam diam. Setelah mengirim Ji Yaoxue dan Dewa Sempurna Mingze keluar reruntuhan, Su Zimo berhenti di jalurnya dan berbalik, berkata dengan lembut dengan kepala tertunduk, "Pelindung, pergilah sesegera mungkin. Saya akan mengucapkan selamat tinggal di sini." Petik 2. Ji Yaoxue menggigit bibir merahnya dengan lembut dalam diam.
Terima kasih atas rahmat penyelamatan hidup Anda, Biksu yang agung. Saya pasti akan mengingat rasa terima kasih hari ini kepada Anda, Lord Mingze yang sempurna menyapa dengan kepalan tangan. Su Zimo mengangguk dan kembali dengan satu tangan membungkuk sebelum berbalik untuk pergi. Sampai akhir, dia tidak berani bertemu dengan mata Ji Yaoxue. Dia tidak berani menatapnya secara langsung. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ji Yaoxue akhirnya memilih untuk berbicara. Pendeta, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Ini adalah tempat yang berbahaya. Tolong jangan datang ke sini lagi mulai sekarang, pelindung. Petik 2. Punggung Su Zimo menghadap Ji Yaoxue dan dia tidak berbalik saat dia terus maju sambil berkata dengan tenang. Kapan saya bisa bertemu dengan Anda lagi, pendeta? Ji Yaoxue bertanya sekali lagi. Su Zimo berhenti sejenak dan hanya menjawab setelah merenung lama, kami secara alami akan bertemu lagi jika ada pertalian. Tuan yang sempurna Mingze mengerutkan kening dengan erat dan melihat bolak-balik pada biksu paruh baya dan Ji Yaoxue dengan bingung. Ji Yaoxue hanya menghela napas dalam-dalam setelah sosok biksu paruh baya menghilang sepenuhnya di tepi reruntuhan. Paman Ming, ayo pergi. Lord Mingze yang sempurna mau tak mau bertanya, apakah Anda mengenalnya, permaisuri? Ming Xin. Ji Yaoxue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Lord Mingze yang disempurnakan bahkan lebih bingung. Karena ini bukan bagian dari wilayah dinasti Zhou besar dan keduanya terluka, mereka tidak berani berlama-lama dan pergi di udara dengan menggunakan pedang terbang mereka. Su Zimo merasa berkonflik saat kembali. Akhirnya, dia tidak memilih untuk mengakui hubungannya dengan Ji Yaoxue. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Ji Yaoxue. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia sangat penting baginya. Namun, dia akan meninggalkan wilayah utara dan bahkan daratan Tianhuang di penghujung hari. Adapun Ji Yaoxue, dia adalah permaisuri Zhou Agung dan membawa harapan berkembangnya dinasti. Keduanya berada di jalur yang berbeda. Saat itu, Su Zimo berhenti sejenak dan mengerutkan kening. Dia terganggu dalam pikiran yang mendalam sepanjang waktu dan tidak menyadari bahwa seseorang mengikutinya. Tentu saja, sepertinya orang itu tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Kalau tidak, dia akan bisa merasakannya dengan persepsi rohnya bahkan jika dia terganggu. Kamu siapa? Ayo keluar. Su Zimo melirik ke samping dan berkomentar dengan acuh tak acuh. Biksu yang hebat, apakah Anda mengenali saya? Suara lembut terdengar, agak centil dan dengki. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Seketika, dia melafalkan mantra Daming Sansekerta secara mental untuk menenangkan dirinya. Itu adalah Iblis Ji. Kekuatan sihirnya menjadi lebih menakutkan setelah 5 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa Su Zimo telah melantunkan sutra dan memahami agama Buddha selama 5 tahun terakhir, dia pasti akan mengungkapkan dirinya hanya dengan satu ucapan itu. Sepertinya Iblis Ji juga mendapat manfaat besar dari Istana Kaisar Manusia dan telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Su Zimo berbalik dan menatap Demones Ji yang tidak jauh. Setelah 5 tahun, Iblis Ji tampaknya menjadi lebih kurus. Namun, tidak ada cara untuk menyembunyikan wajah tak tertandingi yang dapat menyihir massa dan tubuh yang dapat memikat seluruh dunia. Alisnya yang indah sedikit melengkung dengan cara yang menyedihkan. Matanya berkilauan seperti permukaan air. Wanita muda itu menggigit bibir ceri yang memikat dengan cara menggerutu. Su Zimo meliriknya tanpa ekspresi sebelum berbalik dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Beku yang agung, Anda mungkin tidak mengenali saya, tetapi saya mengenali Anda. Sebuah aroma tercium saat Ji Yaoxue bergeser ke arah Su Zimo dengan langkah ringan, sepertinya dia akan melemparkan dirinya ke pelukannya dengan melihatnya. Su Zimo diam-diam bermasalah. Orang yang paling dia takuti dalam hidup ini adalah iblis wanita di hadapannya. Dalam sekejap, Su Zimo menghindar ke samping. Pelindung wanita, tolong hormati dirimu sendiri. Su Zimo mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata dalam-dalam. Tentu, Iblis Ji mendengus dan menggerutu malu-malu. Biksu yang hebat, sekarang kamu memintaku untuk menghormati diriku sendiri. Kembali ke peti mati batu itu, kamu mengambil sedikit keuntungan dariku. Petik 2. Mulut Su Zimo berkedut. Di masa lalu, mereka berdua diperas ke dalam peti batu dan harus melarikan diri untuk hidup mereka dari dasar sungai. Peti mati batu itu sangat sempit dan tidak dapat dihindari bagi mereka untuk melakukan kontak fisik. Dengan menyebutkan ini, jelas bahwa Iblis Ji telah mengenalinya. Iblis Ji mengejar topik itu tanpa henti. Bagus, sekarang kamu akan menghindari tanggung jawab setelah mencukur rambutmu dan memegang satu set tasbih. Awalnya, Su Zimo masih mempertimbangkan apakah dia harus mengakuinya atau tidak. Lagi pula,
Tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia menolak untuk mengakuinya. Namun, kata-kata Iblis Ji menjadi semakin jahat, seolah-olah benar-benar ada sesuatu di antara mereka. Su Zimo tidak tahan lagi dan terbatuk pelan untuk menyela. Iblis Ji, apa yang kamu inginkan? Dia mengangkat kepalanya dan cemberut bibirnya, bertanya, Beku yang agung, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenal saya? Setelah hening sejenak, Su Zimo berkata, terima kasih atas bantuannya menyelamatkan warga negara Yan bersama dengan Sekte Gadis Murni 5 tahun lalu. Ketika dia mendengar itu, mata Iblis Ji melotot dengan lapisan kabut saat dia berkata, Su Zimo, kamu benar-benar kejam. Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu ketika kamu jelas masih hidup? Petik 2. Inti emasku telah lumpuh dan aku telah menyinggung seluruh wilayah utara dengan semua orang menganggapku sebagai iblis. Tidak ada hal baik yang akan keluar dari siapapun yang mengasosiasikan diri dengan saya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan menjawab, selanjutnya, aku sedang diburu. Meskipun wilayah utara sangat besar, tidak ada tempat yang dapat menampung saya. Petik 2. Babak 603, Saudara Muda, kamu keracunan. Ketika Iblis Ji melihat ekspresi sedih di wajah Su Zimo, dia tiba-tiba teringat akan situasinya dan tidak tahan untuk menyalahkannya. Kerabat dan teman-temannya semuanya ada di wilayah utara. Jika dia punya pilihan lain, dia tidak akan memilih untuk tinggal di pengasingan. Selanjutnya, inti emasnya lumpuh. Masa lalunya gemilang, pendirian Yayasan Ekstrim, kedua setelah Kaisar Manusia, menekan paragon dari Sekte Abadi, Buddhis dan Iblis di bawah Istana Kaisar Manusia, membanjiri semua orang dari wilayah utara, membakar Naschen Souls dan, dipuji sebagai monster nomor 1 yang berinkarnasi dalam sejarah. Tapi sekarang, dia telah jatuh dari kasih karunia dan tidak memiliki apa-apa. Bahkan, dia bahkan tidak memiliki tempat yang bisa menampungnya. Siapa yang bisa bertahan dan menerima pukulan seperti itu? Awalnya, Demones Ji dipenuhi dengan keluhan. Namun, setelah mendengar pernyataan Su Zimo, dia merasa hatinya teriris. Dia berkata dengan lembut, Zimo, kamu bisa datang ke Sekte Gadis Murni. Kami akan melindungimu. Melindungi iblis. Su Zimo tertawa dengan sikap mencela diri sendiri. Iblis Ji membuka mulutnya dan sepertinya dia ingin membalas tetapi akhirnya, tidak ada yang keluar. Meskipun dia bisa mengabaikan segalanya, dia tidak bisa menjamin bahwa itu akan sama untuk sektenya. Meskipun Sekte Gadis Murni adalah sekte iblis, mereka adalah manusia. Manusia memiliki perseteruan lama dengan iblis dan tidak ada cara bagi satu pihak untuk mengakomodasi yang lain kecuali ada sumpah darah yang ditandatangani. Iblis Ji berkata, Zimo, kamu bisa menjelaskan bahwa kamu bukan iblis. Istana Kaisar Manusia pasti tidak akan membiarkan iblis masuk. Su Zimo tertawa dingin, menggelengkan kepalanya. Mengingat kepribadian dan kebanggaannya, tidak mungkin dia menjelaskan hal seperti itu secara pribadi. Dengan kata lain, bahkan jika dia bersedia menjelaskan, siapa yang akan mempercayainya? Alasan paling mendasar adalah bahwa tidak ada iblis yang bisa memasuki Istana Kaisar Manusia, siapa yang tidak akan bisa memahaminya. Namun, beberapa orang hanya memilih untuk mengabaikan fakta. Kebenaran tidak lagi penting. Yang penting adalah seluruh wilayah utara menginginkan Su Zimo mati. Tidak masalah bahkan jika dia menjelaskan, mereka bisa menyebutnya sebagai iblis atau iblis selama mereka mau. Rencana apa yang kamu punya mulai sekarang? Apakah Anda akan bersembunyi selamanya? Tanya Iblis Ji. Aku sedang menunggu kesempatan. Su Zimo menjawab secara bertahap, ketika saya muncul kembali, itu juga akan menjadi waktu bagi saya untuk meninggalkan wilayah utara. Meninggalkan wilayah utara, Iblis Ji sedikit mengernyit. Wilayah utara terlalu besar dengan bahaya mengintai di mana-mana. Bahkan jika Su Zimo dalam kondisi sempurna, tidak realistis baginya untuk melewati wilayah utara tanpa cedera, apalagi sekarang inti emasnya lumpuh. Hati iblis wanita Ji berdetak kencang saat dia berkata dengan memikirkan kemungkinan, medan perang kuno. Betul sekali. Su Zimo mengangguk. Medan perang kuno menengah akan terbuka 15 tahun kemudian. Selama dia bisa memasuki medan perang kuno menengah, seperti Xiaoning, Leng Rou dan yang lainnya, dia akan bisa menuju ke daerah lain atau bahkan benua tengah daratan Tianhuang melalui titik teleportasi. Kali ini, Su Zimo bermaksud membawa kakak laki-lakinya, Su Hong, bersamanya. Sebelumnya, Ji Yaoxue menyebutkan bahwa kesehatan Su Hong semakin memburuk. Pukulan bagi Su Hong setelah menerima berita kematian Su Zimo dan penderitaan warga negara yang tidak terbayangkan. Selanjutnya, dia sudah terluka setelah upaya pembunuhan yang gagal terhadap Raja Yan, Zhao Qian. Karena itu, Su Zimo tidak tahu berapa lama lagi saudaranya bisa bertahan.
Bagaimanapun, Su Hong bukan seorang kultivator dan memiliki umur yang terbatas. Dalam 15 tahun lagi, Su Hong akan berusia 60-an dan hanya akan memiliki umur paling lama sekitar 40 tahun. Su Zimo ingin membawa Su Hong bersamanya untuk mencari Xiaoning di benua tengah. Saat-saat terakhir Su Hong harus dihabiskan bersama mereka berdua. Selanjutnya, sejak Xiaoning meninggalkan kota Pingyang dan bergabung dengan Ji Yaoxue di Azure Frost Sect, dia tidak pernah bertemu dengan Su Hong lagi. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Alasan mengapa Xiaoning memulai jalur kultivasinya dan fokus sepenuh hati pada pemurnian ramuan, bahkan bergabung dengan Sekte Eliksir Yang, adalah karena dia ingin memperpanjang umur Su Hong. Akan lebih baik jika Xiaoning memiliki cara untuk memperpanjang umur Su Hong pada saat mereka bertemu. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk pergi? Iblis Ji tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan bergumam pelan dengan tatapan redup, bagaimana denganku maksudku adikku? Su Zimo terdiam. Dia sangat mengenalmu. Bahkan jika aku bisa mengenalimu, dia pasti sudah mengenalimu sejak lama. Petik 2. Iblis Ji menghela nafas dengan lembut. Hanya saja dia mengerti Anda dan tahu bahwa Anda memiliki kesulitan Anda. Itulah alasan mengapa dia tidak memaksa atau mengeksposmu. Bagus dia mengenaliku. Setidaknya dia tahu aku masih hidup dan tidak perlu khawatir, jawab Su Zimo. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, setelah kamu kembali, lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Sekarang dia adalah permaisuri, gerakannya harus dirahasiakan. Saya menduga bahwa penyergapan yang dia temui di sini berarti ada seseorang yang tidak ingin dia kembali hidup-hidup. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu adikku. Keheningan pun terjadi di antara keduanya. Iblis Ji tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Su Zimo dengan tenang. Lama kemudian, dia berkata dengan lembut, ayo kembali. Hati-hati, hati-hati kalau begitu. Demones Ji sedih dan matanya bengkak dan merah. Sesaat kemudian, dia mengendus dan memaksakan senyum sebelum berpura-pura tersenyum. Mari kita lakukan pelukan terakhir sebagai perpisahan. Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Menuju ke depan, dia memeluk Demones Ji dengan sopan. Tatapan licik melintas di mata Iblis Ji saat dia memiringkan kepalanya dan mengecup pipi Su Zimo dengan bibir merahnya dengan lembut. Dia tercengang. Rambutnya disikat oleh wajahnya dan dia diliputi oleh aroma, dia sudah berbalik dan melarikan diri. Hehehe. Dia tertawa dan matanya berubah menjadi sepasang bulan sabit. Dia gembira tanpa sedikit pun kekesalan sama sekali. Iblis terkutuk. Su Zimo menggertakkan giginya. Kau sangat bodoh. Iblis Ji membuat wajah lucu pada Su Zimo dengan tatapan jijik di matanya, cemberut di bibirnya. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Aku tidak peduli. Kamu memanfaatkanku di peti mati batu itu, tidak mungkin aku akan melepaskanmu. Huff. Saya baru saja mengumpulkan sedikit bunga. Iblis Ji mengayunkan tinjunya. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Dengan punggung menghadap Iblis Ji, dia tidak melihat kesedihan dan keengganan di kedalaman matanya. Bahkan setelah dia menghilang di tepi reruntuhan, seorang gadis berbaju merah muda berdiri sendirian menatap ke arahnya untuk waktu yang lama. Su Zimo kembali ke kuil tua dan mendorong pintu masuk. Biksu kecil, Ming Zhen, sedang membaca sutra di halaman. Ketika dia melihat Su Zimo, dia berseru pelan karena terkejut. Saudara muda, kamu terluka? Tanya Ming Zhen. Saya baik-baik saja. Dalam waktu singkat ini, luka di dadanya yang tertusuk pedang sudah pulih. Dengan ekspresi muram, Ming Zhen maju dan menatap pipi Su Zimo, bahkan mengendusnya. Ini buruk. Anda punya 2 tanda merah di pipi Anda yang memiliki aroma. Saudara muda, kamu diracuni. Petik 2. Itu adalah jejak bibir Iblis Ji yang lupa dihapus Su Zimo. Di dasar lembah pemakaman naga, Ming Zhen bahkan belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya, apalagi tahu apa itu. Ekspresi Su Zimo menjadi gelap saat dia mendorong kepala botak Ming Zhen menjauh, berkata dengan gusar, omong kosong. Dia menghapus jejak di pipinya saat dia berlari ke kamar sutra. Ming Zhen menatap tuannya yang baru saja muncul dari pintu dengan bingung dan bertanya dengan ekspresi serius, Tuan, mengapa saudara junior marah? Biksu tua itu menjawab, dia mungkin diracuni. Lihat, aku benar. Dia tidak percaya padaku. Ming Zhen cemberut bibirnya. Bab 604, mengajarkanmu. Waktu malam, Su Zimo merapikan pakaiannya dan meninggalkan kamar sutra menuju halaman belakang. Pada hari ini setiap bulan, dia akan pergi ke tempat hantu berambut merah itu untuk semangkuk air roh misterius. Kuil tua itu tampak sangat menyeramkan di bawah selubung langit malam.
Hantu berkepala merah itu duduk di tanah dan bersandar di batu nisan dengan semangkuk air roh di depannya, dia sudah lama menunggu. Su Zimo sudah terbiasa dengan segalanya dan langsung meminum air roh ketika dia tiba di hadapan hantu berambut merah itu. Tiba-tiba, hantu berambut merah itu berkata, "Kamu membawa busur, kan? Keluarkan dan letakkan di sana." Hantu berkepala merah itu menunjuk ke batu nisan tidak jauh. Meskipun Su Zimo tidak mengerti mengapa, dia tetap patuh dan mengeluarkan busur penyembunyian bulan, meletakkannya di batu nisan. Bulan purnama baru saja terbit dan cahaya bulan yang dingin tumpah, membentuk kolom cahaya yang terfokus pada busur penyembunyian bulan di batu nisan. Busur bersinar dengan cahaya roh yang kuat. Bahkan tanpa infus energi roh, pola roh di haluan juga memiliki kilau yang luar biasa. Hantu berkepala merah itu berkata, ini adalah senjata roh kuasi bawaan dan pola roh keenamnya telah terbentuk. Selama itu terus menerima esensi bulan di sini, itu pasti bisa tumbuh menjadi senjata roh bawaan. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Kamu juga membawa pedang berwarna merah darah, kan? Keluarkan juga. Pemadam darah. Su Zimo membeku sesaat. Blood Quencher adalah senjata roh tingkat sempurna yang dia buat secara pribadi dan bukan senjata roh kuasi bawaan. Mungkinkah? Meskipun dia bingung, Su Zimo tetap menyerahkan Blood Quencher. Hantu berkepala merah itu menerima Blood Quencher dan menyentuh pedangnya dengan lembut sebelum mengangguk. Pedang ini disempurnakan dengan sopan. Ketika dibentuk, itu disintesis dengan garis keturunan menakutkan yang memberinya sifat haus darah. Petik 2. Kembali ketika dia memurnikan Blood Quencher, Su Zimo hampir gagal dan hanya berhasil menempanya sepenuhnya setelah menggunakan garis keturunannya untuk meredam api. Meskipun hantu berambut merah tidak menyaksikannya secara pribadi, fakta bahwa tebakannya tidak jauh dari sasaran adalah bukti bahwa wawasannya tajam. Hantu berkepala merah bangkit dan tiba di ruang kosong di dekatnya. Mengerahkan kekuatan di lengannya, dia menikam Blood Quencher ke tanah, hanya menyisakan pegangannya yang terbuka. Hantu berkepala merah, apa yang kamu lakukan? Su Zimo bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang yang dimakamkan di sini adalah ahli 10.000 tahun yang lalu dan garis keturunan yang mengalir di bawah tanah sangat kuat, tidak dapat dihancurkan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada kemungkinan pedang ini bisa tumbuh menjadi senjata roh bawaan jika direndam di sini. Mata Su Zimo berbinar. Dengan itu, dia akan memiliki dua lagi senjata roh bawaan, busur penyembunyian bulan dan pemadam darah, selain dari segel naga melingkar dan panah emas hitam. Sayangnya, Mystic Gold Silk Armor hancur tepat setelah diperbaiki. Ada terlalu banyak ahli yang dimakamkan di pemakaman ini. Leluhur yang mati, darah kaisar, ini adalah tempat yang sangat sial. Tidak ada ruginya jika tidak terjadi apa-apa dengan pedang. Namun, jika itu bisa menyerap darah mereka dan tumbuh menjadi senjata roh bawaan, itu pasti akan sangat ganas. Hantu berkepala merah itu memelototi Blood Quencher dengan dingin dan mencibir. Masalah akan menimpa setiap orang lemah yang meletakkan tangan mereka di senjata ini. Kamu juga harus berhati-hati. Dalam periode waktu itu, sejumlah besar energi dalam air roh telah menyebar ke seluruh tubuh Su Zimo. Dia mengambil posisi lotus dan mulai berkultivasi dengan sutra-sutra klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari gurun besar yang berputar di benaknya. Saat dia bernafas, ki iblis yang tebal keluar dari mulutnya. Tidak ada robekan pada inti dalamnya yang berwarna merah darah dan telah pulih seperti semula. Inti dalam berputar perlahan dengan ki iblis yang ganas, menciptakan iblis kuno di sekitarnya satu demi satu. Berpusat di antara mereka, mata Su Zimo tertutup rapat dan tubuhnya samar-samar terlihat. Dengan aura menakutkan, dia mirip dengan Raja Iblis yang memandang rendah semua orang dari atas. Dia telah mengandalkan air roh misterius itu selama 5 tahun terakhir untuk membantu inti batinnya pulih. Tidak hanya itu, tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Meskipun itu hanya semangkuk air roh, jumlah energi yang dikandungnya cukup untuk membuat Su Zimo bertahan selama sebulan penuh. Jika dia terus berkultivasi dengan cara ini, dia pasti akan mencapai penguasaan yang lebih besar dari inti dalamnya dalam 15 tahun ke depan dan bahkan memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke alam yang sempurna. Apa yang ada di dalam air roh itu hingga ia memiliki kekuatan seperti itu? Dalam 5 tahun, Su Zimo telah membaca banyak manual kuno di Kamar Sutra tetapi dia tidak dapat menemukan apapun yang sesuai dengan deskripsi. Ini adalah pertanyaan yang dia tanyakan pada hantu berambut merah lebih dari sekali selama periode waktu ini. Namun, setiap kali, hantu berambut merah akan menatapnya dengan aneh dengan seringai yang menipu tanpa menjelaskan lebih lanjut. Setelah itu, Su Zimo tidak lagi bertanya. Malam itu gelap dan bulan bundar menggantung tinggi di atas. Saat hantu berambut merah menatap Su Zimo,
sedikit rasa iri melintas di kedalaman matanya. Teknik kultivasi ini benar-benar menakutkan. Hantu berkepala merah itu meratap dalam hati. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa manusia dilahirkan secara bawaan lemah. Namun, teknik kultivasi iblis itu dapat memungkinkan manusia untuk mengolah tubuhnya ke tingkat yang menakutkan. Dia bisa melihat setiap otot di tubuh Suzimo berkedut tanpa terasa dengan setiap napas yang dia hembuskan. Tendonnya bergetar, tulangnya bergetar, sumsum darahnya menyembur dan lubangnya bersinar dengan cahaya surgawi yang lebih terang dari bintang. Dengan setiap napas, dia memurnikan darah, daging, tendon, tulang, kulit, organ, dan lubangnya. Hantu berambut merah itu mengalihkan pandangannya ke kulit Suzimo yang terbuka. Saat kultivasi Suzimo semakin dalam, permukaan kulitnya menjadi lebih kasar. Setelah diperiksa lebih dekat, dapat dilihat bahwa permukaan kulitnya terjalin dengan bekas luka belah ketupat berulang-ulang. Namun, bekas lukanya sangat halus sehingga bahkan Suzimo tidak menyadarinya. Ketika dia melihat bekas luka itu, hantu berkepala merah itu senang dan hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tak lama, malam berlalu. Saat fajar menyingsing dari cakrawala, Suzimo menghirup udara dalam-dalam dan menyerap ki iblis di sekitarnya kembali ke tubuhnya. Semuanya benar-benar hilang dalam sekejap mata. Suzimo membuka matanya dengan kilatan setan yang melintas. Hantu berambut merah itu bertanya dengan nada senang, "Kamu pernah mengonsumsi sesuatu dari ras naga, kan?" Suzimo terkejut. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah telur naga besar itu. Suzimo berkata dengan muram, "Ya, di Istana Kaisar Manusia, saya telah mengkonsumsi obat darah daging yang dibuat dari ras naga untuk mengolah teknik yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia." Hanya ramuan. Hantu berkepala merah itu mengangkat alisnya. Setelah memikirkan dan memutuskan bahwa tidak ada yang disembunyikan, Suzimo melanjutkan, "Sebelum itu, saya mengonsumsi setengah telur naga di reruntuhan purba." Sebuah percikan berkedip melalui mata hantu berambut merah itu sebentar. "Heh, kamu punya cukup nyali." Hantu berkepala merah berkata dengan senyum palsu dan nada menggoda. Merasa ada yang tidak beres, Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Tidak banyak, aku hanya bertanya dengan santai." Hantu berkepala merah melambaikannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika Suzimo tidak bisa melihat apapun dari ekspresi hantu berambut merah itu, dia menepuk dirinya sendiri dan bersiap untuk pergi. "Tunggu, tunggu." Saat itu, hantu berambut merah itu memberi isyarat agar Suzimo duduk dan berkata dengan seringai cerah, "Hari ini, aku akan mengajarimu sesuatu." Bab 605, Legenda Bulan dan Matahari. Meskipun hantu berambut merah itu sangat berpengetahuan, dia tidak mengambil inisiatif untuk memberikan apapun kepada Suzimo selama 5 tahun interaksi mereka. Penyebutannya yang tiba-tiba membuat Suzimo tertarik. Sejak awal, hantu berambut merah itu tidak menyebutkan apapun tentang latar belakangnya. Karena itu, Suzimo penasaran ingin melihat apa yang bisa dilakukan hantu berambut merah itu. Suzimo terbatuk pelan. "Biarkan saya katakan dulu bahwa saya tidak akan mempelajari trik kecil apapun yang Anda gunakan hantu." Saat menyebut hantu, mulut hantu berkepala merah itu tercekat dan sepertinya dia akan marah. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tertawa terbahak-bahak. Saat itu, matahari baru saja terbit. Sepotong cahaya tumpah ke kuburan dan membersihkan kegelapan dan kengerian. Hantu berkepala merah itu menyipitkan mata pada matahari terbit dari sudut matanya dan cahaya putih misterius melintas di mata kanannya. Seiring berjalannya waktu, cahaya itu semakin intensif dan sinar matahari memancar ke dalamnya tanpa henti, membuat mata kanannya menjadi putih sepenuhnya dengan cahaya terang. Seolah-olah mata kanan hantu berambut merah itu telah mencapai keselarasan dengan terik matahari dan menyatu dengannya. Suzimo melirik dengan santai dan dibutakan oleh dua aliran air mata yang langsung mengalir di wajahnya. Khawatir, dia segera menutup matanya dan tidak berani melihat lagi. Betapa menakutkan. Matanya sangat kuat setelah dia mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan membersihkan kedua lubang. Kembali ke medan perang kuno, bahkan ketika Paragon dari Biara Berlian merilis keterampilan rahasia sektenya, Enraged Diamond Gaze, Suzimo tidak terpengaruh secara mental. Tapi sekarang, matanya sudah terkena pukulan seperti itu dari pandangan sekilas. Jika dia melihat langsung, matanya kemungkinan besar akan menjadi buta. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan dengan mata tertutup, Suzimo masih bisa merasakan kekuatan yang dikeluarkan oleh mata kanan hantu berambut merah itu. Itu sangat keras dan bercahaya. Mata kanannya sepertinya telah berubah menjadi matahari yang terik. Di samping hantu berambut merah itu, Suzimo merasa dia bisa meleleh dan menghilang kapan saja.
Bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Energi yang sangat menyengat seperti itu adalah yang paling efektif dalam melawan hantu dan mereka hanya ingin menghindarinya, bagaimana mungkin hantu berkepala merah memiliki metode seperti itu? Mungkinkah dia bukan hantu? Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sakit yang tajam di mata kanannya. Seolah-olah ada sesuatu yang akan jatuh dari soketnya. Dia tidak bisa menghentikannya bahkan dengan mata tertutup. Ah! Su Zimo menjerit kesakitan saat mata kanannya membengkak tak terkendali seolah-olah akan meledak. Tubuhnya bergidik dan akhirnya, dia membuka matanya, tidak bisa menahan lebih lama lagi. Mata kanannya juga berubah menjadi warna putih yang menyeramkan. Itu benar-benar putih. Seolah-olah ada sesuatu yang mengambang di dalam dan menyatu dengan mata kanannya. Cahaya di mata kanan hantu berambut merah menghilang saat dia menatap mata kanan Su Zimo dengan saksama sambil mengangguk. Memang, hantu berkepala merah itu menggulung jarinya. Sebuah batu bulat putih giok yang berkilau dan bersinar jatuh dari mata kanan Su Zimo dan melayang di udara. Sensasi bengkak hilang sama sekali. Seolah-olah beban terangkat dari pundaknya, Su Zimo jatuh ke tanah dan duduk lemas sambil terengah-engah. Batu ini. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo mengingat sesuatu. Kembali ke tangki septik yang dingin di pegunungan Changlang, dia bertemu dengan Dao Lord Extreme Fire dengan napas sekaratnya. Pada saat itu, batu ini ditempatkan tepat di samping Dao Lord Extreme Fire. Menurut Dao Lord Extreme Fire, batu putih ini diambil dari reruntuhan tetapi tidak dapat disimpan dalam tas penyimpanan dan dia juga tidak tahu apa kegunaannya. Ketika Su Zimo mengambilnya, batu itu menghilang dengan aneh. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di benaknya dan hampir pingsan. Setelah itu, keterampilan rahasia muncul di benaknya, formasi pedang iluminasi. Saat itu, dia punya firasat. Sepertinya batu itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Untuk berpikir bahwa itu akan jatuh dari mata kanannya sekarang. Hantu berkepala merah itu memegang batu putih itu dengan ujung jarinya dan menggosoknya dengan lembut dengan tatapan sedih, seolah-olah dia telah mengambil harta karun. Apa itu? Su Zimo tidak bisa tidak bertanya. Legenda mengatakan bahwa di kedalaman arus kekosongan alam semesta, sebelum kehidupan lahir, semuanya adalah kekacauan. Seiring berjalannya waktu, Yin dan Yang diciptakan dari kekacauan. Pada ujung-ujungnya, kekuatan yang ekstrim dan Yin ekstrim berkumpul tanpa henti, membentuk dua keberadaan menakutkan yang dikenal sebagai penerangan yang ekstrim dan cahaya neter Yin ekstrim. Suara hantu berambut merah itu terdengar, seolah-olah dia telah melewati waktu dan sedang menjelaskan rahasia yang tidak jelas. Kekuatan Illumination dan Nether Glow begitu menakutkan sehingga mereka menyelimuti alam semesta dan meluas melalui Trichiliocosm. Matahari dan bulan di daratan Tianhuang diciptakan dari tetesan kekuatan dari Illumination dan Nether Glow. Tetesan kekuatan. Su Zimo terkejut. Baik itu matahari atau bulan, kekuatan yang dikandungnya adalah sesuatu yang Su Zimo tidak akan pernah bisa capai mengingat ranah kultivasinya saat ini. Satu-satunya cara dia bisa berkultivasi dengan esensi matahari dan bulan adalah setelah dia mengolah roh esensi dan berubah menjadi iblis-iblis. Kekuatan matahari dan bulan sangat besar dan tidak ada habisnya. Tapi sekarang, hantu berkepala merah itu sebenarnya mengatakan bahwa matahari dan bulan di atas mereka hanya diciptakan oleh tetesan kekuatan dari dua entitas yang menakutkan. Hantu berambut merah itu tertawa. Arus kekosongan alam semesta begitu besar sehingga Anda tidak mungkin membayangkannya. Ada 1 triliun entitas lain seperti daratan Tianhuang. Dengan kata lain, ada juga 1 triliun lebih matahari dan bulan yang Anda lihat sekarang. Su Zimo tercengang. Semua yang dikatakan hantu berambut merah itu benar-benar menggali semua pengetahuannya. Setelah merenung, hantu berkepala merah itu melanjutkan, tentu saja, itu hanya legenda mistis yang tidak dapat diverifikasi oleh siapapun. Atau lebih tepatnya, mereka yang dapat memverifikasi mereka tidak berada di daratan Tianhuang dan telah naik ke dunia atas. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, hantu berambut merah itu menatap Su Zimo dalam-dalam. Wanita berjubah merah itu pasti tahu tentang hal-hal ini. Su Zimo tetap diam. Setelah menatap Su Zimo untuk waktu yang lama, hantu berkepala merah itu mendekat. Matanya berkobar dengan api gosip saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Biksu kecil, apa hubunganmu dengan wanita itu? Kenapa dia sangat membantumu?" Setelah menahannya selama 5 tahun, hantu berambut merah itu akhirnya melontarkan pertanyaan. Su Zimo tercengang. Guru dan murid. Di permukaan, keduanya seperti tuan dan murid. Namun, Su Zimo tidak pernah diterima sebagai muridnya secara resmi. Di lubuk hatinya, dia juga tidak ingin mengakui mereka sebagai tuan dan murid.
Teman-teman, mereka tidak bisa dianggap seperti itu. Dermawan, semacam. Pertanyaan itu membuat Su Zimo bingung sejenak. Cepat katakan padaku, kau membunuhku. Hantu berambut merah itu menggaruk telinga dan pipinya dengan tidak sabar. Setelah merenung lama, Su Zimo berkata perlahan, dia akan menjadi teman Daoku. Hantu berkepala merah itu bergidik dengan mulut ternganga dan matanya melebar-lebar. Astaga, batu putih giok di tangannya jatuh ke tanah bersamaan dengan rahangnya. Sesaat kemudian, dia menelan ludah dan cara dia memandang Su Zimo berangsur-angsur berubah saat dia memuji. Biksu kecil, kamu benar-benar punya nyali. Bab 606, Mata Iluminasi. Su Zimo menunjuk ke batu giok putih di tanah dan bertanya, apa hubungannya batu itu dengan illumination dan nether glow yang kamu sebutkan? Setelah merenung sejenak, Su Zimo berkata lagi, saya pernah mendapatkan keterampilan rahasia dari batu itu, formasi pedang iluminasi. Tidak ada kesalahan. Hantu berambut merah itu mengangguk. Ini seharusnya menjadi batu iluminasi yang legendaris. Batu iluminasi. Su Zimo mengerutkan kening. Hantu berkepala merah itu menjawab, ada ucapan yang berbeda tentang dari mana batu iluminasi itu berasal dan bagaimana batu itu terbentuk. Beberapa orang berteori bahwa itu terbentuk dari energi yang ekstrim dari sebuah dunia sementara yang lain berpikir bahwa itu adalah setitik debu dari penerangan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa batu iluminasi berhubungan dengan batu iluminasi. Formasi pedang iluminasi yang Anda pahami seharusnya merupakan keterampilan rahasia yang dipahami seseorang menggunakan batu iluminasi. Su Zimo berpikir keras. Memang, ketika dia melepaskan formasi pedang iluminasi, itu seperti matahari yang terik dan pedang kis juga menyerupai sinar matahari. Hantu berambut merah melanjutkan, skill rahasia yang akan aku berikan padamu juga berhubungan dengan Illumination Stone. Di masa lalu, orang yang menciptakan skill rahasia ini juga memahaminya melalui Illumination Stone, teknik visual ini. Teknik visual, mata Su Zimo berbinar. Teknik visual juga merupakan teknik rahasia yang digunakan untuk mengolah mata seseorang. Tidak masalah apakah mereka abadi, Buddha atau iblis, juga tidak masalah apakah mereka manusia atau iblis, formulasi Dharma untuk mengolah mata adalah jenis warisan yang paling langka. Itu karena untuk setiap ras, mata mereka adalah bagian terlemah dari tubuh mereka. Untuk penempaan daging dan darah atau pemurnian tendon dan tulang, jika ada masalah yang muncul selama kultivasi, apakah itu terluka parah atau tulang dan tendon mereka patah, semuanya dapat dipulihkan hingga pemulihan total selama itu disesuaikan pada waktunya. Namun, kesalahan dalam kultivasi mata akan menyebabkan masalah besar, kebutaan. Mata itu terlalu rapuh. Bagi manusia, satu angin sepoi-sepoi sudah cukup untuk membuat mereka menutup mata secara naluriah. Mata mereka akan merasa tidak nyaman bahkan dengan sebutir pasir di dalamnya, apalagi menahan kultivasi. Alasan mengapa teknik visual sangat langka dan berharga adalah karena hanya sedikit orang yang berani mempertaruhkan mata mereka untuk mencoba dan menciptakan keterampilan rahasia. Jika terjadi kecelakaan, mereka akan menjadi buta sebelum keterampilan rahasia mereka diciptakan. Meskipun mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness sangat kuat, tidak ada warisan formulasi Dharma untuk budidaya mata. Teknik visual yang tersebar di dunia kultivasi memiliki kekuatan yang berbeda-beda dan arahnya juga berbeda. Yang lebih terkenal adalah yang seperti Bewitching Eye, Enraged Diamond Gaze dan Flaming Golden Eyes. Penggarap berpengalaman dalam teknik visual pasti lebih kuat dari orang lain dari alam budidaya yang sama dalam hal kekuatan tempur. Itu karena teknik visual yang instan dan yang paling sulit untuk dipertahankan. Meskipun merupakan hal yang baik untuk dapat mengolah teknik visual, tidak ada kegembiraan di mata Su Zimo. Hantu berkepala merah, inti emas saya sudah lumpuh dan saya tidak dapat menyimpan energi roh di dalam tubuh saya. Bagaimana cara mengolah teknik visual? Su Zimo bertanya dengan cemberut. Hantu berkepala merah melambaikannya dengan santai. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu energi roh untuk mengolah teknik visual ini. Tidak perlu energi roh. Su Zimo membeku sesaat. Di alam Naschen Soul, para pembudidaya mengolah roh esensi mereka dan dapat menggunakan kekuatan Dharma untuk berkultivasi. Namun, sebelum itu, mereka harus menggunakan energi roh untuk seni roh dan keterampilan rahasia apapun, disitulah fondasi mereka berada. Bagaimana mungkin ada keterampilan rahasia yang tidak membutuhkan energi roh untuk berkultivasi? Kecuali, itu bukan keterampilan rahasia bagi manusia. Untuk kultivasi iblisnya, Su Zimo tidak membutuhkan energi roh sebagai fondasi. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, apa yang diperlukan untuk mengolah jika bukan energi roh? Tidak peduli jenis kultivasinya, energi tidak akan muncul begitu saja.
Budidaya iblis membutuhkan konsumsi daging. Budidaya keabadian membutuhkan penyerapan kiroh ke dalam tubuh seseorang. Teknik visual pasti harus menggunakan sesuatu untuk memperhalus kedua mata. Hantu berambut merah itu menatap matahari yang terbit dan memanas tidak jauh dari sana dan berkata dengan dingin, gunakan itu. Jantung Suzimo berdetak kencang dan ekspresi terkejut menyebar di wajahnya. Mengolah matanya dengan menggunakan terik matahari. Kultivator biasa tidak dapat menatap matahari yang terik untuk waktu yang lama. Meskipun Suzimo bisa memelototi matahari setelah membersihkan 7 lubangnya, itu masih sama dengan membakar dirinya sendiri jika dia ingin memanfaatkan energi matahari yang terik untuk mengolah matanya. Awalnya, saya tidak bermaksud memberikan teknik visual ini kepada Anda karena proses kultivasinya memang sangat berbahaya. Satu kesalahan saja akan menyebabkan salah satu matamu menjadi buta. Hantu berambut merah itu mengambil batu penerangan dan mengembalikannya kepada Suzimo. Namun, aku menemukan ini di dalam dirimu. Kamu membawa batu iluminasi bersamamu. Dengan demikian, tingkat keberhasilan mengolah teknik visual ini akan sangat tinggi dan usahamu akan berkurang setengahnya. Ketika dia mendengar itu, Suzimo secara bertahap menyadari. Teknik visual dipahami oleh seorang ahli di masa lalu menggunakan batu iluminasi. Sekarang setelah batu iluminasi berada di tangannya, akan jauh lebih mudah untuk mengolah teknik visual dengan penurunan risiko yang signifikan. Suzimo menerima batu iluminasi. Mirip dengan sebelumnya, batu bulat putih menghilang di tangannya sekali lagi. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di pikirannya dan mata kanannya berubah menjadi putih susu dan menyeramkan. Sesaat kemudian, itu kembali normal. Matahari yang terik di atas kita terbentuk dari tetesan energi dari illumination. Dengan memanfaatkan terik matahari, Anda dapat memelihara energi yang ekstrim di mata Anda. Hantu berkepala merah berkata dengan muram, setelah dilepaskan, energi itu akan mampu membakar semua makhluk hidup dan menghancurkan segalanya. Sebenarnya, Suzimo sudah bisa membayangkan kekuatan teknik visual tanpa penjelasan hantu berambut merah itu. Biasanya, iblis harus maju ke alam Naschen Sol dan mengolah roh esensi mereka sebelum mereka dapat menyerap esensi matahari dan bulan untuk tujuan kultivasi. Tapi sekarang, dia baru saja membentuk inti dalamnya. Dengan kata lain, itu berarti bahwa alam inti dalamnya sudah memasuki tingkat energi yang lebih tinggi. Saat dikultivasikan hingga puncaknya, teknik visual ini adalah, hehe. Hantu berkepala merah itu tertawa aneh. Salah satu matamu akan berubah menjadi matahari. Set, Suzimo terkesiap. Ada matahari terik yang tersembunyi di soketnya. Saat matanya terbuka, matahari yang terik akan muncul. Setelah dirilis, itu mungkin kekuatan yang bahkan kaisar tidak akan mampu menahannya. Segera setelah itu, Suzimo teringat keraguan yang awalnya dia miliki. Karena tidak memerlukan kiroh dan memanfaatkan matahari untuk berkultivasi, daripada teknik kultivasi manusia, itu tampak lebih seperti formulasi dharma dari iblis-iblis. Tiba-tiba, Suzimo bertanya, hantu berkepala merah, teknik visual ini bukan keterampilan rahasia manusia, kan? Apa yang kamu pedulikan? Apakah Anda akan mengolahnya bahkan jika itu adalah keterampilan rahasia iblis? Petik 2. Hantu berkepala merah itu memutar matanya dan mengejek dengan dingin. Huff, kamu sendiri juga akan berkultivasi menjadi iblis-iblis sejati, jadi apa yang kamu pedulikan? Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, meskipun saya melakukan kultivasi iblis, saya bukan iblis. Hehe, hantu berkepala merah itu mencibir, inti emas manusia Anda sudah lumpuh dan Anda hanya memiliki inti dalam iblis yang tersisa di tubuh Anda. Siapa yang akan mempercayai Anda jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah manusia? Suzimo tetap diam. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan sikap santai, apa nama teknik visual ini? Mengangkat alisnya, hantu berambut merah itu menatap Suzimo dengan pikiran yang dalam. Seolah-olah dia membaca niat yang terakhir, dia terkekeh. Sebut saja itu mata iluminasi. Rubah yang licik. Suzimo mengutuk dalam hati. Dia sudah merasakan samar-samar bahwa hantu berambut merah itu memiliki identitas yang aneh. Kenyataannya, dia juga mencoba menyimpulkan sesuatu dengan menanyakan nama teknik visualnya. Memikirkan bahwa hantu berkepala merah tidak membiarkan apapun tergelincir. Illumination Eye jelas merupakan nama yang baru saja dia buat. Bab 607, Keturunan Teman Lama. Setelah hantu berambut merah itu memberikan sutra keterampilan rahasia teknik visual kepada Suzimo, dia menginstruksikan, meskipun kamu memiliki batu penerangan, kamu harus berhati-hati saat berkultivasi. Waktu terbaik untuk berkultivasi adalah saat fajar dan senja. Jika Anda berkultivasi di sore hari di mana kekuatan matahari berada di puncaknya,
mata Anda tidak akan bisa menerimanya dan itu akan menghambat kemajuan Anda. Su Zimo mengingat semuanya dalam hati. Ini adalah sesuatu yang dia harus berhati-hati atau akan terlambat untuk menyesal jika dia menjadi buta. Beberapa saat kemudian, setelah Su Zimo memastikan bahwa dia tidak meninggalkan apapun, dia bangkit dan menuju ke halaman depan. Rubah kecil itu berdiri di dekatnya dengan tatapan bingung dan tertidur. Lanjutkan. Su Zimo membelai dahi rubah kecil itu dan tersenyum. Rubah kecil adalah iblis dan pada hari ini setiap bulan, dia akan datang ke halaman belakang untuk semangkuk air roh dari hantu berkepala merah juga. Awalnya, dia sangat enggan dan selalu ketakutan, menggigil di sekujur tubuh. Su Zimo harus menggendongnya secara pribadi sebelum dia beradaptasi secara bertahap. Setelah 5 tahun, ada sesuatu yang terasa aneh bagi Su Zimo, meskipun rubah kecil telah membentuk intinya, dia tidak dapat mengambil bentuk manusia atau berbicara. Su Zimo hanya berpikir bahwa itu adalah sifat unik dari ras rubah dan tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia melihat Su Zimo kembali ke halaman depan, rubah kecil itu berlari ke hantu berambut merah dan menopang cakarnya yang kecil. Dia bersujud dengan sungguh-sungguh kepada hantu berkepala merah dan benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, "Salam, senior." Suara rubah kecil itu sangat lembut dan menawan, setiap makhluk hidup laki-laki yang mendengarnya pasti akan dipenuhi dengan pikiran liar dan jantung mereka akan berdebar kencang. Namun, hantu berkepala merah itu sangat tenang dan mengangguk. "Mengapa kamu tidak ingin mengambil bentuk manusiamu?" Hantu berkepala merah itu bertanya dengan senyum palsu. Rubah kecil itu menundukkan kepalanya dan tersipu. Ketika hantu berambut merah melihat itu, dia tidak bisa menahan tawa dan menggoda, "Kamu takut kamu akan menjadi beria." Rubah kecil itu menjadi semakin malu dan menggelengkan kepalanya berulang kali seperti drum kecil. Setelah tertawa sebentar, hantu berkepala merah itu menarik kembali senyumnya. "Kamu berpikir bahwa satu-satunya cara untuk tetap di sisinya adalah jika kamu terus menggunakan formulir ini." Rubah kecil menundukkan kepalanya tanpa menjawab, itu adalah pengakuan diam-diam. Tentu saja, itu hanya sebagian alasannya. Bagian lain adalah bahwa rubah kecil itu jelas bahwa jika dia mengambil bentuk manusianya, dia kemungkinan besar tidak akan sedekat itu dengan Su Zimo. Manusia sangat khusus tentang kesucian dan akan selalu ada penghalang di antara mereka. Saat ini, dia bisa masuk ke pelukannya dan melakukan apapun yang dia inginkan, baik itu tidur sebentar atau malu-malu dengannya. Hantu berambut merah itu mengerucutkan bibirnya dan menggerutu, bahkan setelah pemuda itu bergabung dengan sekte Buddhis dan bercukur menjadi biksu, dia masih menikmati kehidupan cinta yang berkembang pesat. "Saya bahkan tidak bisa menikmati perlakuan seperti itu di masa lalu." Setelah kembali ke halaman, Su Zimo duduk dan menatap matahari yang terbit secara bertahap di kejauhan. Pada saat itu, matahari baru saja terbit dan tidak terlalu menyilaukan, dia harus memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi. Dia menghirup udara dalam-dalam dan melafalkan sutra mata penerangan di benaknya sambil menatap matahari dengan mata kanannya. Seiring waktu berlalu, sepertinya tetesan cahaya memasuki mata kanannya. Mata kanannya secara bertahap berbalik sementara. Pupil putih itu tampak menyeramkan dan memancarkan cahaya redup saat menyerap sinar matahari terus-menerus untuk disempurnakan. Suhu mata kanannya terus naik. Meskipun sedikit menyakitkan, itu masih tertahankan. Su Zimo bisa dengan jelas merasakan mata kanannya menyatu dengan batu iluminasi. Saat sinar matahari memasuki batu iluminasi, energi yang sangat tangguh melunak secara signifikan. Kerusakan pada mata kanannya juga berkurang seminimal mungkin. Mulai hari ini, selain kultivasi mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness di malam hari, Su Zimo juga akan mengolah teknik visual ini setiap fajar dan senja. Masih belum ada aktivitas di dantiannya. Namun, Su Zimo tidak menyerah dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar sutra, menelusuri buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh dua biara Buddha kuno yang agung. Ada terlalu banyak buku kuno dan berharga di kamar sutra. Seberapa menakutkan fondasi dua sekte super. Tidak hanya skill rahasia, tetapi juga senjata, eliksir, jimat dan teknik formasi serta banyak hal lain yang telah lama hilang. Misalnya, dalam teknik rahasia formasi kuno, ada sesuatu yang dikenal sebagai formasi kuno kunci roh. Dikatakan bahwa ketika diatur, bahkan roh esensi dari jiwa yang baru lahir akan dibatasi dan mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatan dharma mereka. Ada banyak keterampilan rahasia lain yang mirip dengan itu. Namun, Su Zimo tidak dapat memahaminya karena ranah kultivasinya tidak cukup tinggi. Hari-hari berlalu satu demi satu. Dalam sekejap mata, 5 tahun lagi berlalu. Su Zimo telah menghabiskan 10 tahun di dasar lembah pemakaman naga.
Malam, dia duduk di tanah dan menatap ke arah matahari terbenam dengan manik-manik doa Mingwang di tangannya. Cahaya malam menyelimuti tubuhnya dan auranya bermartabat, seperti Buddha yang agung. Mata kanannya bersinar dengan kecemerlangan yang tidak bisa diabaikan. Setelah 10 tahun, Dantian Suzimo masih kosong seperti lubang hitam tanpa tetesan kiroh. Namun, tidak ada tanda-tanda kekecewaan di mata dan wajahnya. Setelah melantunkan sutra dan memberi hormat kepada Buddha selama 10 tahun, Suzimo memperoleh aura yang tenang. Dia tidak senang atau sedih, tidak terpengaruh oleh kasih sayang dan penghinaan dan hampir dalam keadaan zen. Ini adalah tanda seseorang yang mendalami kebijaksanaan agama Buddha. Bunga saraca mirip dengan akar kebijaksanaan. Pencapaian Suzimo dalam agama Buddha semakin dalam dari hari ke hari. Halaman belakang candi tua. Biksu tua itu duduk di tangga batu dan menghadapi hantu berambut merah di kuburan. Biksu tua, masih belum ada aktivitas di Dantian anak itu. Saya pikir tidak ada lagi harapan baginya untuk memulai kembali dengan kultivasi keabadiannya, kata hantu berkepala merah itu. Seberapa sulit bagi seseorang untuk membangun kembali fondasi mereka setelah dihancurkan dengan Dantian mereka dihancurkan. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali paragon dan monster yang menjelma tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Biksu tua itu menghela nafas dengan lembut. Namun, pemahaman anak itu tentang agama Buddha semakin dalam. Jika dia dapat memulai kembali kultivasinya, dia akan dapat mencapai warisan sejati dari sekte Buddhis. Petik 2. Warisan yang tidak masuk akal. Hantu berkepala merah itu mencibirkan bibirnya dengan jijik. Tanpa energi roh, dia tidak akan bisa melepaskan metode sekte Buddhis bahkan jika dia mengetahuinya. Apa gunanya? Jika terserah saya akan memintanya untuk melupakan semua tentang memulihkan inti emasnya dan fokus sepenuh hati pada kultivasi iblisnya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa bahkan tanpa inti emasnya, kekuatannya yang sebenarnya sekarang hanya lebih kuat daripada dia 10 tahun yang lalu? Petik 2. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Jika dia menyerah untuk memulihkan inti emasnya dan melanjutkan kultivasi iblisnya, saat dia maju ke alam Naschen Sol akan menjadi saat dia berubah menjadi iblis-iblis sepenuhnya. Bukankah itu bagus? Hantu berkepala merah itu bergumam. Saat itu, cahaya roh turun di luar kuil tua. Biksu tua itu memiringkan kepalanya dan memberi isyarat, menyebabkan bangau roh mendarat di telapak tangannya. Sambil mengerutkan kening, dia membuka bangau roh dan melihatnya. Dengan ekspresi yang bertentangan, dia menghela nafas dengan lembut. Keturunan dari teman lama kita ada di sini. Aku benci aura pada bangau roh ini. Hantu berkepala merah itu menyipitkan mata ke bangau roh dan menggonggong dengan dingin. Apakah itu dia? Keturunannya. Biksu tua itu mengangguk. Hantu berkepala merah itu melesat tegak dan rantai di tubuhnya bergetar. Seketika, dia berubah menjadi pembunuh. Biksu tua itu memandangi hantu berkepala merah itu. Tenang, tidak peduli apa, biara Daming dan Fahua berhutang budi padanya. Selain itu, hanya seorang junior yang telah tiba. Untuk apa kau bekerja? Setelah mendengar itu, hantu berkepala merah itu menjadi tenang untuk sementara dan duduk sekali lagi dengan ekspresi yang mengerikan. Bab 608, Jangan Berlebihan. Saat itu sudah larut malam. Hantu berambut merah bertanya dengan cemberut, untuk apa keturunannya di sini? Meminjam dan menelusuri sutra teratai Dharmik mistis, jawab biksu tua itu. Sambil menyeringai, hantu berkepala merah itu berkata, jadi, dia memperhatikan keterampilan rahasia nomor 1 inti emas ini. Tidak heran mengapa dia melakukan perjalanan panjang di sini. Petik 2. Biksu tua itu melanjutkan, ini hanya sutra. Jika keturunannya ingin melihatnya, dia bebas membaca semua sutra di kamar sutra. Apakah kamu tidak murah hati? Hantu berkepala merah itu cemberut dan menggerutu. Saat itu, Su Zimo tiba di halaman belakang, siap untuk mendapatkan semangkuk air roh dari hantu berkepala merah. Biksu tua itu menyingkirkan bangau roh dan berbalik untuk pergi tanpa ekspresi. Hantu berkepala merah menempatkan air roh di depannya. Setelah itu, dia berbaring dengan punggung menghadap Suzimo dalam diam dan merenung. Suzimo bingung dan tidak tahu amukan apa yang dilontarkan hantu berambut merah itu. Dia tidak bertanya atau memikirkannya lebih jauh. Setelah 10 tahun, dia memiliki pemahaman terhadap hantu berambut merah. Ada hal-hal yang hantu berambut merah akan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahkan jika dia tidak bertanya. Ada juga hal-hal yang hantu berkepala merah tidak akan mengatakan apa-apa tidak peduli bagaimana dia menekan. Suzimo mengangkat kepalanya dan meminum air roh sebelum duduk untuk berkultivasi. Tidak lama setelah biksu tua meninggalkan kuil tua, dia kembali. Ada 2 orang lagi di sekelilingnya. Tepatnya,
Salah satunya adalah manusia dan yang lainnya adalah iblis. Kultivator di depan tampak muda dan berada di ranah inti emas. Dia mengenakan jubah ungu dengan alis yang tajam dan serangkaian fitur yang jelas. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia mengeluarkan aura yang menguasai segala sesuatu di sekitarnya dan menekan semua hal. Mata pembudidaya berjubah ungu berkedip dan semua yang dia lewati menjadi diam, bahkan udara. Kehadirannya saja sudah cukup bagi seseorang untuk ingin menyerah sepenuhnya. Di belakang pembudidaya berjubah ungu adalah seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 2 meter dan dipenuhi rambut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dadanya telanjang, tulangnya besar dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Siapapun yang memiliki mata tajam akan dapat mengetahui bahwa meskipun pria kekar itu telah berubah wujud menjadi manusia, dia tetaplah seekor binatang iblis. Ki iblis yang menyelimuti pria kekar itu sangat tebal dan matanya terus-menerus berkilau, dia jelas bukan jiwa yang baik. Kuil tua itu berkata, tidak banyak aturan di kuil tua ini. Selain halaman belakang di mana Anda tidak boleh menginjakkan kaki, Anda bebas menjelajahi bagian lain. Anda dapat mengambil sutra apapun yang ingin Anda baca juga. Petik 2. Kultivator berjubah ungu mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke arah Ming Zhen. Pada saat itu, Ming Zhen baru saja menutup sutra di tangannya dan bangkit. Saat dia hendak membungkuk dan menyapa pembudidaya berjubah ungu, suara dingin yang terakhir terdengar. Serahkan sutra itu di tanganmu. Karena, aku ingin membaca. Ming Zhen membeku sesaat. Jarang ada orang lain di kuil tua. Bahkan jika orang ini tidak mengatakannya, Ming Zhen akan memberikannya secara otomatis. Tapi sekarang, nada kultivator berjubah ungu benar-benar menjijikkan. Itu lebih seperti perintah. Dia berdiri tanpa sopan santun sama sekali. Ming Zhen dapat dengan jelas merasakan bahwa bagi pembudidaya berjubah ungu, dia baru saja memesan seorang pelayan. Secara naluriah, Ming Zhen menoleh ke arah biksu tua itu. Biksu tua itu menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu di antara generasi muda. Meskipun sikap kultivator berjubah ungu itu tidak menyenangkan, bukan tempatnya untuk menceramahi yang pertama. Beku tua itu tidak ingin ikut campur selama kedua belah pihak tidak berada di leher satu sama lain. Biksu tua itu kembali ke aula besar yang megah dan menutup pintunya setelah memimpin pembudidaya berjubah ungu ke kuil tua. Beku, apakah kamu tuli? Tuanku ingin membaca sutra itu di tanganmu. Apa yang kamu tunggu? Pria kekar berbulu di belakang pembudidaya berjubah ungu berteriak. Ming Zhen mengerutkan kening. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menyerahkan sutra teratai darmik mistis di tangannya. Kultivator berjubah ungu menerimanya dengan ekspresi acuh tak acuh bahkan tanpa melirik Ming Zhen. Seolah-olah semuanya benar. Ming Zhen tidak terganggu olehnya dan hanya tersenyum sebelum berbalik untuk mengambil sutra lain untuk dibaca. Saat itu, pintu kamar sutra didorong terbuka dengan derit keras. Seekor makhluk kecil berbulu berjalan keluar dengan bulu merah menyala yang membuatnya tampak seperti bola api, rubah kecil itu yang baru saja bangun. Dia menguap berulang kali dan mengangkat cakar kecilnya untuk menggosok matanya yang mengantuk. Dengan tampilan naif yang menawan, dia hampir tersandung anak tangga dari pintu masuk kamar sutra. Ming Zhen tersenyum. Kultivator berjubah ungu tampaknya tidak menyadarinya karena perhatiannya terfokus sepenuhnya pada sutra teratai darmik mistik di tangannya. Semakin banyak dia membaca, semakin cerah matanya bersinar. Ketika pria kekar berbulu di belakangnya melihat rubah kecil, matanya melebar. Rubah kecil itu bergidik dan terbangun. Sambil menyeringai, pria kekar berbulu itu berkata, "Tuan, ada anak rubah di sini. Aku akan membawanya bersamaku." "Ya," kultivator berjubah ungu menjawab. Hahaha. Mata pria kekar berbulu itu bersinar dengan kilatan keji saat dia mendekati rubah kecil itu sambil menyeringai. "Hal kecil, di mana kamu mencoba bersembunyi?" Dia menjadi lebih bersemangat ketika dia melihat rubah kecil yang mundur terus-menerus dengan ekspresi menakutkan. Berdebur. Tiba-tiba, pria kekar berbulu itu merasakan pandangannya kabur dan orang lain muncul. Telapak tangan Ming Zhen digenggam bersama saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Pelindung, tolong berhenti." Pria kekar berbulu itu diliputi ketika jalannya ke depan terhalang. Seketika, ekspresinya berubah sangat jahat dan matanya dipenuhi amarah. "Cewek rubah ini adalah teman Daomu." "Tidak," Ming Zhen menggelengkan kepalanya. "Dia adalah binatang rohmu." Pria kekar berbulu itu bertanya lagi. "Tidak," Ming Zhen menggelengkan kepalanya. Pria kekar berbulu menegakkan dirinya seperti tongkat dan menatap Ming Zhen dengan aura mendominasi, mencibir, "Lalu kenapa kamu tidak tersesat?" "Tidak." Kali ini, Ming Zhen tidak mundur dan nada suaranya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. "Beku, seberapa kuat kamu ingin menghalangi jalanku?"
Pria kekar berbulu itu mengulurkan telapak tangannya dan kuku jarinya bersinar dengan sinar dingin saat dia meraih kepala Ming Zhen. Jika serangannya mendarat, 5 lubang berdarah akan segera muncul di kepala Ming Zhen. Tanpa mundur atau menghindar, Ming Zhen melantunkan bahasa Sanskerta. Mengaum. Saat Ming Zhen membacakan bahasa Sanskerta, pria kekar berbulu itu meraung juga. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar dan cuaca berubah. Raungan tunggal itu langsung mengganggu mantra daming Ming Zhen. Pria kekar berbulu itu sangat kuat. Tanpa tempat untuk mundur melawan telapak tangan pria kekar berbulu itu, energi roh melonjak keluar dari kuku Ming Zhen dan membentuk teratai untuk menerima serangan itu. Ledakan. Telapak tangan pria kekar berbulu itu bertabrakan dengan bunga teratai. Ada jeda sesaat. Seketika, bunga teratai hancur. Ming Zhen mendengus datar dan terhuyung-huyung 3 langkah mundur. Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, tinju pria kekar berbulu itu turun sekali lagi seperti palu raksasa, menghantam begitu keras hingga kekosongan meledak. Pandangan ragu-ragu melintas di mata Ming Zhen. Saat ini, metode yang paling efektif adalah melepaskan fenomena inti emas. Namun, pelepasan fenomena inti emas juga merupakan pesan untuk bertarung sampai mati. Pada akhirnya, kedua orang ini dibawa ke biara oleh tuannya secara pribadi. Apakah dia benar-benar akan melawan mereka sampai mati dengan fenomena inti emas? Dalam penundaan itu, tinju pria kekar berbulu itu telah tiba di hadapannya. Ming Zhen hanya bisa menyalurkan garis keturunannya dan menopang kedua lengannya untuk bertahan dengan tergesa-gesa saat inti emasnya beredar dengan kekuatan penuhnya. Bang! Dikirim terbang oleh tinju pria kekar berbulu itu, Ming Zhen berguling beberapa kali di tanah dengan cara yang menyedihkan. Hehe, pria kekar berbulu menyerbu ke depan dengan kilatan ganas di matanya, menggonggong dengan dingin, beraninya kau menghalangi jalanku dengan kekuatan kecil seperti itu. Jangan berlebihan. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari halaman. Itu tenang dan tenteram, seolah-olah memiliki sihir misterius yang bisa membuat siapapun meletakkan senjata mereka.